Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati, CGP Angkatan 8, Guru SDN Pondok Kelapa 07. Kali ini saya akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.4 mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu pendekatan atau strategi yang mengajarkan disiplin positif kepada murid dengan tujuan membantu mereka memperbaiki kesalahan, mengidentifikasi motivasi internal dalam diri murid, dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Pendekatan ini dilakukan melalui 3 sisi atau tahapan, yaitu pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Pada tahap pertama ini bertujuan mengubah identitas murid dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru mencoba meyakinkan murid bahwa berbuat salah tidak apa-apa, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan bahwa kesalahan adalah bagian dari belajar. Guru juga fokus mencari solusi dari permasalahan daripada mencari siapa yang salah. Pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tahap 2 melibatkan pemahaman bahwa semua tindakan manusia, baik atau buruk, memiliki tujuan tertentu. Guru di sini berusaha memahami alasan di balik tindakan yang salah dan memvalidasi kebutuhan yang mendasarinya. Dalam tahap ini, guru mencoba untuk tidak menilai murid secara negatif atas tindakan yang salah, namun memahami alasan di baliknya. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ketiga, di sini menghubungkan keyakinan murid dengan keyakinan kelas atau sekolah. Guru bertanya apa murid tentang keyakinan. Guru bertanya pada murid tentang keyakinan dan nilai-nilai yang ingin mereka wujudkan. Kemudian guru membantu murid untuk menghubungkan tindakan mereka dengan keyakinan dan nilai-nilai tersebut. Tujuan segitiga restitusi adalah untuk mengajarkan murid belajar dari kesalahan mereka, mengidentifikasi alasan di balik tindakan mereka, dan mencari solusi yang lebih baik untuk masa depan. Hal ini diharapkan dapat membantu murid menjadi lebih reflektif, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh kasus penanganan menggunakan segitiga restitusi. Suatu hari di kelas, Rizky sedang melihat Mala kesulitan membaca buku bacaan di depan teman-temannya. Mala belum lancar membaca dan seringkali terbata-bata saat membaca. Tanpa disadari, Rizky mulai mengejek Mala setiap kali Mala membaca di depan kelas. Ia mencibir dan tertawa saat Mala mengalami kesulitan membaca. Mala merasa sangat terluka dan malu karena diperlakukan seperti itu oleh Rizky. Ia merasa rendah diri dan semakin enggan untuk membaca di depan kelas. Perilaku Rizky yang mengejek Mala tersebut terus berlanjut dan semakin membuat Mala merasa sedih. Suatu hari Mala benar-benar menangis di depan kelas setelah Rizky kembali mengejeknya ketika ia sedang membaca. Bu Erna yang melihat hal tersebut merasa perlu untuk menangani masalah ini. Praktek penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Pada tahap pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana Bu Erna memanggil Rizky dan Mala untuk berbicara secara pribadi. Bu Erna berkata, "Ibu perhatikan Rizky, kamu sering mengejek Mala ketika ia membaca di depan teman-teman. Kenapa kamu melakukan itu, Rizky?" "Saya hanya bercanda, Bu," jawab Rizky. "Mala, saya merasa sedih dan malu, Bu. Saya belum lancar membaca, tapi saya sudah berusaha." Bu Erna, "Ibu mengerti perasaan kalian berdua. Rizky, apakah kamu menyadari dampak dari tindakanmu tersebut terhadap Mala?" Rizky menjawab, "Saya tidak bermaksud menyakiti Mala, Bu. Saya seharusnya lebih bijak dalam bertindak." Tahap kedua yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Bu Erna, "Terima kasih atas kejujuranmu, Rizky.
Malah, ibu ingin kamu tahu bahwa kesulitan membaca adalah hal yang wajar. Setiap orang belajar dengan kecepatan yang berbeda-beda. Mala menjawab, tapi Rizky selalu mengejek saya dan itu membuat saya semakin takut membaca di depan kelas, Bu. Bu Erna jawab, Ibu mengerti Mala, jangan khawatir, Ibu di sini mendukungmu. Rizky, bagaimana menurutmu kita bisa mengatasi masalah ini? Rizky menjawab, saya ingin meminta maaf kepada Mala dan berjanji untuk tidak mengejeknya lagi, Bu. Saya juga ingin membantu Mala untuk belajar membaca dengan lebih baik. Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Mala menjawab, benarkah Rizky? Ya Mala, saya menyadari bahwa tindakan saya tidak baik dan saya ingin berubah. Bu Erna menjawab, itu adalah langkah yang baik Rizky. Mala, bagaimana perasaanmu sekarang? Mala menjawab, saya merasa senang dan lega, Bu. Terima kasih Rizky. Bagus anak-anak, kalian sudah menemukan solusi yang baik. Selanjutnya, kita akan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman di mana kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam belajar. Rizky dan Mala menjawab, saya setuju, Bu Erna. Ya, Bu Erna pun menjawab, bagus, kalian berdua bisa saling belajar dan tumbuh bersama. Jangan ragu untuk bertanya atau meminta bantuan dari teman-teman ataupun dari ibu guru jika kalian menemukan kesulitan ya. Rizky dan Mala menjawab, baik Bu Erna. Itu adalah penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Nah, berikut ini adalah kasus kedua, di mana kasus kedua ini yaitu suatu hari di sekolah salah satu seorang teman Akbar bernama Raffi mengetahui bahwa Akbar telah membolos sekolah selama 2 hari berturut-turut. Raffi merasa khawatir dan bingung tentang alasan dibalik keputusan Akbar tersebut. Raffi berpikir untuk menghubungi Bu Erna untuk berbicara tentang masalah ini. Setelah jam pelajaran selesai, Raffi mencari Bu Erna di ruang guru dan mendekati Bu Erna dengan hati-hati dan berkata, Bu, sepertinya Akbar membolos sekolah. Saat saya berangkat ke sekolah tadi, saya melihat Akbar sedang bermain bola. Bu Erna mengangguk dan menyambut Raffi dengan senyum. Terima kasih telah memberitahu Ibu Raffi. Ibu guru akan mencari tahu lebih lanjut tentang masalah ini dan berbicara dengan Akbar, ujar Bu Erna dengan penuh perhatian. Nah, dalam kasus tersebut, penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas, di mana Bu Erna memanggil Akbar untuk bisa berbicara secara pribadi. Akbar, bolehkah kita berbicara sebentar? Akbar pun menjawab, ya Bu Erna, ada apa? Bu Erna mengatakan, Ibu mendengar kabar bahwa kamu telah membolos sekolah selama 2 hari terakhir. Apakah benar? Iya Bu, saya membolos. Bu Erna menjawab, terima kasih kamu telah berkata jujur Akbar, tapi Ibu ingin tahu apa alasan dibalik keputusanmu untuk membolos sekolah? Akbar menjawab, saya merasa kesulitan dengan pelajaran dan tugas-tugas sekolah Bu. Rasanya saya tidak bisa menghadapinya. Memang kadang tugas-tugas sekolah bisa membuat siswa merasa terbebani. Ada tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bu Erna mengatakan, namun membolos sekolah bukanlah solusi yang tepat Akbar. Ibu guru bisa membantu dan mendukungmu. Apakah ada hal khusus yang membuatmu merasa sulit menghadapi pelajaran dan tugas? Akbar menjawab, saya merasa kesulitan dalam memahami beberapa pelajaran Bu. Saya merasa tertinggal dan tidak bisa mengajar kembali. Bu Erna menjawab,
Jawab, "Saya mengerti Akbar, Ibu mengerti Akbar, tidak semua siswa bisa mengerti semua pelajaran dengan mudah, tetapi kamu tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan tersebut. Ibu guru siap membantu dan memberikan dukungan ekstra untukmu. Kita bisa mencari cara-cara untuk memahami pelajaran dengan lebih baik." Akbar pun menjawab, "Terima kasih Bu, tapi saya merasa malu untuk bertanya atau meminta bantuan kepada teman-teman atau kepada Bu Guru." Tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana Bu Erna mengatakan, "Jangan merasa malu Akbar, bertanya dan meminta bantuan adalah hal yang wajar dan penting dalam belajar. Tidak ada yang sempurna dan kita semua perlu belajar bersama-sama. Ibu akan selalu bersedia untuk membantu menjelaskan materi yang sulit bagimu." Akbar pun menjawab, "Terima kasih Bu, saya akan mencoba lebih berani untuk bertanya di kelas." "Bagus Akbar, selain itu mari kita mencari cara untuk mengatur waktu belajarmu dengan lebih baik. Mengatur waktu dengan baik akan membantu kamu menghadapi tugas-tugas sekolah tanpa merasa terbebani." "Baik Bu, saya akan mencoba membuat jadwal belajar yang lebih teratur." Bu Erna menanggapi jawaban Akbar, "Itu dia Akbar, jika kamu menghadapi kesulitan atau perlu bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk datang kepada Ibu. Ibu di sini untuk membantumu berhasil di sekolah." Akbar pun berterima kasih kepada Bu Erna dan berjanji untuk mencoba lebih baik lagi. Dan Bu Erna mengatakan, "Sama-sama Akbar, ayo bersama-sama kita atasi kesulitan ini dan capai potensimu yang terbaik. Semangat!" "Rizky, Ibu sering memperhatikan kamu. Kamu sering sekali mengejek Mala sampai menangis Malanya. Dan dia jadi takut membaca di depan kelas." "Saya hanya bercanda Bu. Saya merasa sedih dan malu. Saya belum membaca, tapi saya berusaha." Ibu mengerti perasaan kalian berdua. Rizky, apakah kamu menyadari dampak dari tindakan itu? Saya tidak bermaksud menyakiti Mala Bu. Saya seharusnya lebih bijak dalam bertindak. Benar Rizky. Terima kasih atas kejujuranmu, Rizky. Mala, Ibu tahu kamu masih kesulitan dalam membaca. Itu hal yang wajar. Setiap orang belajar punya kecepatan yang berbeda-beda. Ya, Ibu mengerti Mala. Jangan khawatir, Ibu di sini mendukungmu. Rizky, bagaimana solusi mengatasi masalah ini? Saya ingin meminta maaf kepada Mala dan berjanji untuk tidak mengejek lagi. Saya juga ingin membantu Mala untuk belajar membaca dengan lebih baik. Ya Mala, saya menyadari bahwa tindakan saya sudah baik dan saya ingin berubah. Nah, itu adalah langkah yang baik, Rizky. Sekarang gimana perasaannya, Mala? Oke, bagus anak-anak. Kalian sudah menemukan solusi yang baik. Selanjutnya, kita harus menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain.